PSIS menjaga asa ke babak playoff Liga 1, Championship Series, dan harus bertahan di 4 besar. Pekan ke-27 sudah dilakoni dengan kemenangan. Gol diciptakan oleh Ivan Dimas Darmono, gol yang menurut saya sangat cantik ya. Dan Ivan Dimas ini kan permainannya sempat naik turun ya. Terakhir bermain untuk Arema FC dan sekarang dipinjamkan ke PSIS. Dengan hadirnya Evan Dimas diharapkan bisa mengangkat PSIS, begitu juga Evan Dimas bisa menunjukkan kontribusi nyata sebagai pemain yang pernah berlabel Timnas Indonesia. Gol diciptakan Evan Dimas Darmono dengan sangat apik saya pikir ya. Gol khas Evan Dimas ini karena dia dapat bola cutback, terus kemudian bola dikontrol dan ditendang. Ya, bola-bola gol ala Evan Dimas ketika masih bermain di timnas bersama pelatih Indra Safri lah ya. Dan ini semoga saja membawa aura positif bagi PSIS. Kemudian gol kedua diciptakan oleh Rian Ardiansah. Gol yang cukup bagus juga, gol dari luar kotak penalti ya. Soloran sedikit, dia ada ruang tembak, ditendang dan bola atas pojok kiri dan terciptalah gol. Kemenangan ini membawa atau menambah 3 poin bagi PSIS dan melanggengkan posisinya sementara di posisi ketiga. Masih ada 7 pertandingan ke depan. Bagaimana kans PSIS bisa meraih 1 tiket ke babak Championship Series? Kita simak ulasannya. Dari sisi tim ya, valuasi atau harga pemain PSIS ini sebenarnya berada di papan tengah. Artinya ya hanya sekitar 60 sampai 65 miliar tim ini. Berbeda dengan Persib Bandung, Borneo, Persija, terus kemudian Persis akhir-akhir ini juga membeli pemain-pemain yang cukup mahal. Terus PSM, ya, Bayangkara itu. Tim-tim yang notabene secara finansial dan harga pemain lebih tinggi dibandingkan PSIS. Akan tetapi yang menjadi menarik adalah PSIS mampu mempertahankan konsistensi permainan. Artinya PSIS sebenarnya mengandalkan kolektivitas tim, ya. Dan yang menjadi menarik adalah senjata PSIS sebenarnya ada di pemain muda. Banyak sekali pemain muda PSIS yang ditampilkan pada musim ini dan bisa bermain bagus dengan kolektivitas kombinasi dengan pemain-pemain yang kita kenal harganya cukup lumayan. Gali Freitas, terus kemudian Taise Marukawa, ya, terus kemudian Diara, ya. Nama-nama besar lokal seperti Dewangga, langganan timnas, terus kemudian tadi Evan Dimas, terus kemudian Septian. Saya pikir ini bisa membawa roh mental PSIS untuk bisa berjuang menuju 4 besar. Meskipun saya masih melihat peluangnya kecil jika PSIS tidak punya striker murni karena Vitinho cedera, Fortes sudah pindah di detik-detik akhir menghadapi musim-musim akhir ini, dan ini saya pikir Yoyo Sukawi, Pak Yoyo pasti pusing melihat fenomena ini karena dengan berada di posisi ketiga PSIS tidak akan rela untuk turun posisinya. Ya kapan lagi momentumnya? Ini momentum dapat dengan tim yang secara finansial berada di tengah-tengah, akan tetapi secara prestasi berada di papan atas. Ini harus dimanfaatkan, dan kalau harus diinvestasikan uang untuk membeli pemain, saya pikir harus dilakukan ini. Harus dilakukan. Yang kedua, pencarian striker murni ini, satu, kualitasnya harus bagus. Yang kedua, karena ini tidak butuh adaptasi lagi, ini kan sudah running well sebenarnya PSIS. Jadi strikernya tidak bisa, striker yang langsung datang dari mana gitu tanpa melihat sepak bola Indonesia, saya pikir nanti kesulitan diadaptasi. Pemain-pemain yang bisa dipilih sebenarnya pemain-pemain yang pernah bermain di timnas,
pemain yang pernah bermain di Liga 1 maksud saya. Iya. Akan tetapi yang menjadi menarik adalah ya semua sekarang di Liga 1 pasti dibutuhkan oleh timnya. Ini berkaitan dengan manajerial, negosiasi dan sebagainya. Harapannya seperti pola Evan Dimas sebenarnya. Evan Dimas ketika dipinjamkan dari Arema FC, nah ini bisa membawa daya gedor. Itu juga pola itu yang bisa dilakukan sebenarnya oleh PSIS untuk bisa mengangkat atau mempertahankan di 4 besar ini. Tahun lalu menarik sebenarnya, cuma permainan musim ini kurang bagus ya satu pemain ini, karena dia ya posisinya tidak ditaruh di striker murni, akan tetapi ditaruh di winger. Dia adalah Bagus Kavi, pemain yang pernah belajar di Utrecht ya, terus kemudian pulang bermain untuk Barito. Bersama Barito ya Bagus Kavi diposisikan oleh Rahmat Darmawan di posisi winger itu. Nah, secara kebutuhan tim, Barito ini juga potensinya susah untuk bisa masuk ke 4 besar, dan posisinya berada di tengah-tengah 7, 8, 9, klasmennya berada di situ. Artinya juga tidak terpengaruh oleh degradasi dengan sisa 7 pertandingan. Nah, ini barangkali bisa dipinjamkan. Bagus Kavi bisa jadi alternatif karena dia sebenarnya striker murni, dia punya jam terbang, usianya masih muda, fisiknya oke, keren, tidak berada dalam cedera. Dan ini bisa, dan tahun lalu sebenarnya fans PSIS mengharapkan Bagus Kavi didatangkan PSIS, akan tetapi itu belum terrealisasi. Nama-nama yang lain saya belum melihat yang bermain di Liga Indonesia tapi siap dilepas, karena ya striker-striker moncer pastinya Da Silva sih, Da Silvanya Persib, tapi kan nggak mungkin nggak mungkin untuk dilepas karena Persib juga sangat membutuhkan itu. Ya. Kalau striker-striker tua yang kemarin sebenarnya masih menunjukkan taringnya itu Beto Gonçalves, ya yang bermain di Biak itu ya, PSBS kalau nggak salah, dan berhasil membawa tim ini lolos ke Liga 1 musim depan. Itu akan tetapi juga dengan usia yang 43, saya pikir fisiknya mampu nggak bermain 90 menit dengan kerasnya Liga 1 yang ada saat ini itu. Tapi minimal harus ada striker murni yang bisa ditampilkan PSIS, karena di lini tengah sebenarnya sudah oke. Lini belakang juga sudah oke, saya pikir, apalagi Adi Satrio penjaga gawangnya musim ini bermain sangat baik sekali. Itu. Jadi untuk bisa melengkapi ini PSIS butuh satu striker, dan kolektivitas tim tetap harus dipertahankan, menjaga asa 7 pertandingan, 3 pertandingan tak kandang ya, itu harus diambil poin sempurna sehingga dapat tambahan 9 poin, dan 4 bermain di tandang saya pikir bisa mencuri beberapa poin, sehingga ya minimal bisa di poin keempat lah ya, karena Bali United juga permainannya cukup menanjak juga gitu. Dan yang menjadi menarik adalah pertandingan nanti. Pertandingan ke-28 ini kan Bali United menghadapi PSIS. Itu juga saya pikir pertandingannya sangat menentukan juga ya bagi Bali United dan bagi PSIS untuk bisa menjaga asa. Karena kemarin sebenarnya PSIS saat melawan Persib itu kan wow, kendor sekali ya. Kalah 3-0 kalau nggak salah. Dan itu membawa PSIS agak kurang bisa bertahan di posisi 4 besar, dan secara mental saya pikir sempat turun juga PSIS. Akan tetapi setelah menang melawan Persik, ya kita bisa melihat lah pemain ini punya cerita berbeda lagi ya, dan harapannya Pak Yoyo Sukawi ya ini bisa menemukan satu striker dalam waktu cepat guna mempertahankan posisi di 4 besar sehingga bisa lolos ke babak Championship. Kemudian juga PSIS juga dikenal dengan panser biru yang sangat loyal ya, sangat loyal sekali.
Tiap PSIS bermain di kandang, stadion selalu penuh, disesaki panser biru ya, dan ini menjadi modal berharga sebenarnya bagi PSIS. Dan yang terakhir sebenarnya sudah lama kita merindukan tim asal Jawa Tengah ini berbicara banyak di Liga Indonesia, dan hari ini atau musim ini diwakili oleh dua tim, satu PSIS, yang kedua Persis Solo. Tapi Persis Solo kan posisinya berada di belasan ya, di papan tengah. Itu jelas sulit untuk bisa mengejar sampai di level papan atas. Nggak tahu kalau musim depan. Akan tetapi musim ini satu-satunya wakil Jawa Tengah di Liga Indonesia adalah PSIS. Dan ini aura ini harus dimanfaatkan betul oleh Yaya Sukawi agar PSIS punya sejarah baru lagi di musim ini. Punya sejarah baru lagi di musim ini, dan itu bisa membanggakan bagi masyarakat Semarang, fans Mahesa Jenar, dan masyarakat Jawa Tengah. Ya, tim idaman dari Jawa Tengah ini semoga saja bisa naik daun pada musim ini. Ya, PSIS agak berat untuk pada kesimpulan kali ini. Saya ingin katakan bahwa PSIS agak berat untuk bisa bertahan di 4 besar, masuk ke Championship Series jika tidak ada striker tambahan, amunisi tambahan untuk bisa menjadikan PSIS lebih tajam di lini serang. Maka Yaya Sukawi harus bergerak, ya, investasikan uang, membeli pemain yang keren di akhir musim ini. Jika itu terjadi, maka PSIS bisa mendapatkan potensi juara pada musim ini, dan ini akan membanggakan bagi masyarakat Jawa Tengah. Kita nantikan update-nya, berita tentang sepak bola Indonesia dan Timnas bersama saya, Setia Uban. Thanks for watching.